Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang viewer, kembali lagi dengan saya Wulan Apriliani dalam Ikra Medical Podcast. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Joseph F. William, seorang pakar dokter dalam bidang kebencanaan. Kita akan berkenalan dengan pakar kita. Baik, Dr. Joseph William, selamat siang dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Apa kabar dok siang Alhamdulillah, ini? baik dan sehat dan luar biasa. Terima kasih sudah datang ya dok ya dalam Ikra Medical Podcast. Nah dok, Sama-sama. kita ingin kenalan nih dok. Mungkin viewer semuanya ingin kenalan dengan dokter nih terkait dokter. Bahwa dokter ini kiprahnya dalam bidang kebencanaan. Ini sudah bertahun-tahun menangani berbagai bencana termasuk COVID-19 ya viewer ya. Jadi dokter, boleh dok memperkenalkan mungkin tentang dokter dan Medicus Foundation yang dokter dirikan? Ya, siap. Terima kasih Dr. Bulan atas kesempatannya juga dan selamat siang semua para viewer dari Ikra Medical Podcast. Jadi saya ini sebetulnya dokter umum. Saya sebetulnya kalau dibilang agak antik ya. Karena biasanya kalau dokter kan senangnya praktek gitu kan, entah itu di klinik, entah itu di rumah sakit gitu kan praktek. Kalau saya biasanya senangnya justru nyari susah diri sendiri gitu ya. Saya dari tahun 98 aktif di kebencanaan di berbagai bencana yang ada di Indonesia, kemudian juga aktif di berbagai masalah isu-isu lingkungan sehingga akhirnya pada tahun 2006 saya kebetulan di kampus saya di Maranatha itu kita membuat yang namanya Maranatha Social Service and Crisis Center gitu ya. Kemudian di sana berkembang, saya membuat yang bencanaan ini atau badan kebencanaan ini sebagai media untuk anak-anak mahasiswa, baik itu kedokteran, psikologi, semua fakultas, untuk mereka bisa hands on, belajar langsung, keilmuannya mereka implementasikan langsung di lapangan. Tapi kemudian itu dengan perjalanan waktu akhirnya saya keluar dari Maranatha dan akhirnya saya membuat badan sendiri yang disebut sebagai Medicus Foundation. Sehingga kita mewadahi bukan aja dari Maranatha tapi dari berbagai kampus-kampus lain yang memang pengen atau mau belajar tentang kebencanaan dan pengen melayani masyarakat juga gitu kan, sehingga kita memang meskipun di bencana kita selalu mengadakan apa yang kita sebut sebagai conduct of excellence. Jadi begitu banyak pun pasien atau korban yang kita handle, kita semua medical recordnya rapi gitu. Baik. Tercatat dan kriteria diagnosis termasuk juga terapi, kemudian juga pemberian obat, alur pemberian obat, monitoring obat itu semua juga kita tetap laksanakan seperti kalau kita melakukan pelayanan kesehatan yang baik dan benar gitu. Nah itu sampai terakhir itu ya sampai tahun 2020-an, kemudian tahun 2020-an saya sibuk di COVID. COVID-19 COVID-19 membantu Pak Doni Monardo sampai akhir di 2001 akhir ya gitu. 2001 akhir di mana COVID sudah mulai turun dan ini kemudian saya lepaskan. Waktu itu kebetulan saya sebagai kabid relawan kesehatan gitu. Jadi semua dokter, perawat, bidan, apoteker, psikolog, kemudian semua yang berdasarkan dari undang-undang nakes itu masuk dari bawah koordinasinya saya. Cuman ya emang ya itulah cukup chaos waktu itu ya. Cukup berantakan, liur, orang Sunda bilang. Luar biasa dok, luar biasa. Jadi dari cerita dokter, kemudian dari mulai Medicus Foundation, kemudian cerita kebencanaan COVID, itu dok
Apa pengalaman yang paling berkesan waktu itu, Dok? Oke, yang paling berkesan sebetulnya ya di kita ini sebenarnya harus saya sadar pada saat saya di bencana. Di kita ini banyak sekali masalah yang sebetulnya belum terhandle dengan baik. Misalnya contoh, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan atau pelayanan kesehatan dengan standar yang baik. Terutama misalnya di daerah-daerah terpencil, gitu kan. Terpencil ini bukan berarti di Indonesia Timur atau di mana, bukan. Kadang-kadang terpencil itu juga ada di daerah misalnya Jawa Barat yang agak kalau orang Sunda bilang agak jingset ya, agak ngelosok dikit gitu ya. Itu jadi itu juga pelayanan kesehatannya masih bermasalah tuh gitu kan. Jadi bahkan masih di tempat-tempat besar pun masih banyak yang bermasalah. Kemudian itu satu. Kedua, bahwa pelaksanaan atau penata laksanaan kebencanaan di kita itu masih sangat banyak sekali yang perlu kita rapikan, kita bereskan. Kedua. Kemudian ketiga, yang jadi masalah adalah ternyata database di Indonesia itu agak sedikit bermasalah. Masalahnya kenapa? Karena database ini ternyata tidak real di lapangan. Gitu. Jadi contohnya misalnya pada saat saya di COVID itu yang saya sadari adalah angka-angka yang masuk setiap hari ke Satgas COVID, itu pasien COVID segala macam, itu ternyata tidak real di lapangan seperti itu. Karena banyak sekali ketimpangan. Contohnya misalnya angka COVID-nya tidak berapa tinggi di suatu daerah, tapi angka kebutuhan swab waktu itu ya kita swab, kemudian APD untuk tenaga kesehatan, kemudian dengan suplai obat dan segala macamnya itu tidak match gitu kan. Angkanya rendah, angka positif rate-nya rendah, tapi angka kebutuhannya tinggi gitu. Ini jadi akhirnya kita ada apa nih gitu kan. Terus kemudian juga ternyata di beberapa tempat yang angka COVID-nya rendah, tapi kok nakesnya banyak yang tumbang ya gitu. Banyak yang kena COVID dan juga ternyata banyak juga yang sampai parah gitu kan. Sampai masuk ke ICU segala macam gitu. Jadi kita tanda tanya besar. Masa sih angkanya rendah tapi kok nakesnya pada berguguran gini gitu ya. Gitu. Jadi angka-angka kita ini banyak yang bermasalah. Oleh karena itu memang sekarang salah satu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem online supaya tidak ada penyesuaian di lapangan. Gitu. Apa yang ada di lapangan tuh langsung masuk ke pusat dan langsung pusat data ya. Iya, jadi tidak disesuaikan kembali. Baik. Di beberapa level sehingga kita bisa mendapatkan suatu data yang lebih real karena data yang ada itu seringkali membuat kita tuh kalau bergerak, kalau kita ngomong di manajemen, sistem manajemen, kita selalu butuh data untuk kita membuat planning ya, rencana ya. Baik. Nah kalau datanya kita nggak lengkap atau data kita tidak akurat, itu rencana atau pembuatan rencana kita ya kalau istilah orang medis mungkin jadinya ke Renstra ya, rencana strategis ya. Renstra ya, zaman Renstra itu kita nggak kena juga ya gitu antara yang kita ingin rencanakan dengan apa yang kita achieve gitu kan gitu. Ataupun kebutuhan yang ada ternyata itu nggak sama gitu. Mungkin itu yang saya pelajari selama saya ada di berbagai kebencanaan dan segala macam yang ada itu ya. Ya. Baik Dok. Dokter dalam Medicus Foundation dan juga Satgas COVID, bagaimana animo dari dokter dan tenaga kesehatan sendiri atau mungkin mahasiswa kedokteran? Apakah dilibatkan juga Dok pada waktu itu Dok? Kalau misalnya animo, sebetulnya tenaga medis dan tenaga kesehatan waktu zaman COVID itu sangat tinggi. Ya, cuman memang koordinasinya gitu kan. Ya. Waktu awal-awal kita memang coordinating dengan semua pihak, organisasi profesi yang ada, ID, IB, IAI, semua gitu kan. Semua kita rangkul semua, kita kerja bersama. Kemudian pada saat di 2020 akhir atau 2021 awal, kita punya problem di mana tenaga kesehatan kita itu habis.
habis, benar-benar habis kita. Habis karena sakit juga. Karena mereka semua sudah bertugas. Sudah bertugas ya dok ya? Sudah turun semua. Sudah turun semua. Kecuali mereka yang memang sudah lanjut usia, justru sama kita dicegah sebisa tidak mungkin masuk tidak masuk ya dok ya. Karena resiko buat mereka sangat tinggi gitu kan. Tapi yang mereka yang able atau mereka yang mampu, yang bisa itu sudah turun semua gitu. Sehingga akhirnya 2021 itu awal-awal kita jadi akhirnya melibatkan mahasiswa. Dalam hal ini kita mulai masuknya ke anak-anak yang intensif ya. Anak-anak yang intensif kita libatkan di dalam penanganan COVID. Itu waktu itu perjalanannya cukup panjang dengan kita, dengan KKI, dengan semua pihak yang terkait, termasuk Kemenkes, itu kita diskusinya panjang tuh. Sehingga akhirnya kita mendapatkan lumayan masukan setiap beberapa bulan, itu kita mendapatkan tenaga mungkin antara 1.500 sampai 2.000 orang, baik dokter, perawat ataupun yang lain-lain gitu. Nah, dan itu pun kemudian untuk perawat itu kita sempat kehabisan. Jadi kehabisan tenaga perawat gitu. Nah, sedangkan kebutuhan waktu 2021 tengah itu naik lagi ya, lonjakannya luar biasa ya gitu. Jadi ada lonjakan lagi ya. Ya, waktu itu kita mencoba untuk memutuskan untuk mengambil mahasiswa di semester akhir untuk bisa dideploy ke lapangan gitu ya, sekalian mereka praktek lapangan langsung gitu. Gitu. Jadi mahasiswa dan mahasiswa sudah mulai dilibatkan, tapi memang di sini kita terakhir itu yang kita manfaatkan untuk penanganan COVID itu masih yang mahasiswa tingkat akhir ya. Karena kalau masih tingkat awal kita masih terlalu takut karena mereka belum menguasai keahlian atau kemampuan atau pengetahuan yang mereka harusnya kuasain. Dan itu pun di lapangan kita sistemnya 1:5. Jadi 5 mahasiswa dimentoring oleh 1 perawat senior gitu kan. Jadi tidak dilepas begitu saja gitu. Jadi diawasin dan dibimbing ya sama mereka gitu. Jadi sistemnya tetap pembimbingan gitu. Jadi tapi kita ya akhirnya alhamdulillah sih sampai terakhir kita 2021 selesai, 2022 itu tidak ada lonjakan lagi ya. Nah, itu jadi alhamdulillah ya semua tertangani, meskipun istilahnya rumah sakit sempat chaos semua gitu ya. Rumah sakit untuk masuk aja dulu tuh bisa sampai 1 orang tuh bisa sampai 20-24 jam waktu tunggunya ya. Betul, gitu. Luar biasa sekali gitu. Jadi ya cuman dari situ kita punya pelajaran bahwa masyarakat itu harus dipersiapkan untuk menanggulangi kebencanaan. Jadi bukan hanya center pelayanan gitu, rumah sakit saja, tapi juga masyarakat. Jadi waktu itu terakhir yang saya buat itu adalah isomanter, isolasi mandiri terpadu gitu yang ada di masyarakat. Itu untuk penapisan pasien supaya tidak masuk semua ke rumah sakit gitu. Jadi yang masih ringan sampai sedang itu mereka rawat di kewilayahan. Kemudian setelah itu baru yang berat-berat masuk ke rumah sakit. Karena terakhir itu ledakan terakhir itu sangat luar biasa. Sehingga kita memang overwhelm semua ya, sangat luar biasa sekali itu. Kau bilang nyaris kita sistem pelayanan kesehatan kita nyaris runtuh ya. Betul. Gitu. Luar biasa sekali, jadi suatu terobosan juga ya dok ya pada saat chaos seperti itu ya, penanganan COVID. Dokter menggalakkan isomanter tersebut ya, isolasi mandiri terpadu ya, di mana masyarakat juga dilibatkan ya dok ya. Jadi jangan sampai semuanya chaos di rumah sakit bertumpuk gitu ya, dan masyarakat sendiri tidak sebetulnya harus aware juga ya, dan dilibatkan juga untuk menangani kasus-kasus yang masih ringan begitu dok ya. Luar biasa sekali dok. Ini perjuangannya dok ya, saya mendengarnya aja pasti ini tidak ringan. Ini akan pasti berat sekali gitu dok. Apa yang memotivasi dokter sebetulnya untuk bergerak di bidang kebencanaan ini? Apa yang motivasi saya sebetulnya kalau dibilang sangat
apa ya, sangat klise ya. Ya saya cuma pengen bantu orang aja gitu. Saya pengen bantu orang dengan apa yang saya mampu dan yang saya bisa selama saya masih bisa gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Jadi saya berusaha sampai sekarang pun saya selalu berusaha untuk membantu. Apa yang saya bisa bantu saya bantu gitu kan. Gitu. Jadi hanya kalau dibilang ya panggilan dari hati aja ya. Kalau dibilang duit nggak ada duitnya gitu kan ya, semua malah duit kita pribadi yang keluar terus ya gitu, nggak ada duitnya. Jadi juga kenapa memang di sisi ini tuh nggak terlalu banyak orang yang mau terlibat ya di penanggulangan bencana segala macam itu kan emang nggak ada duitnya ya. Bahkan keluar duit kita bukan dapat duit. Ya, banyak amalnya ya dok ya, luar biasa. Nabung lah, nabung. Menabung amal ya dok ya. Dok, pada tahun 2019 sampai akhir tahun 2023 dokter menjadi tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah, limbah dan B3. Ini amal lagi nih dok, saya dengernya aja udah aduh ini banyak sekali amalnya, aduh saya apa dong gitu. Dokter pada waktu itu kiprahnya seperti apa dok, boleh diceritakan dok? Oke, jadi memang sebetulnya saya masuk pertama kali itu di KLHK adalah karena B3-nya. Jadi memang saya sendiri sejak dari 2006-2008 itu kita kejeblos. Jadi kita masuk jalan-jalan ke pelayanan kesehatan ke berbagai daerah. Kemudian di suatu daerah kita melayani kesehatan dan kita lihat dampak dari toksisitas yang ada pada lingkungan gitu. Di sini terutama toksisitas pada merkuri, di mana kita sebetulnya waktu awal ke tempat itu saya sebutin aja ya wilayahnya itu di Kalimantan, di Banian, Kalimantan perbatasan dengan Penajam ya, di sana. Baik. Di Bukit Soeharto sana. Itu kita dimintain bantuan karena dari tahun 98 terakhir itu tidak pernah ada pelayanan kesehatan tuh di atas gunung itu. Ke masyarakat yang di atas gunung itu. Kita nggak tahu, kita ya siapa aja berangkat aja ya. Tapi pada saat kita di lingkungan itu saya melayani ke sana dengan tim, kita melihat bahwa penyakitnya ini agak aneh gitu ya. Dari situ saya mulai ngeh bahwa ada suatu masalah di lingkungan mereka yang membuat mereka keracunan sehingga mereka akhirnya menjadi sakit ya, simpelnya gitu ya, sakit. Okay. Kemudian pada saat saya setelah turun ke bawah itu kalau misalnya di peta sebetulnya Banian ke titik yang di bawah itu hanya sekitar 2 kilo ya kalau dilihat di peta. Tapi kenyataan waktu kita ke Banian itu kita harus menggunakan motor trail khusus, bukan motor trail yang biasa tapi motor trail yang khusus karena apa? Karena bannya juga harus dipasang rantai. Terus juga motornya, motor trail ini diperpanjang lagi chassisnya menjadi 2,5 meter. Jadi bukan motor yang standar, jadi khusus. Itu sendiri kita pakai motor itu perjalanan dari titik desa ke titik itu sekitar 9 jam perjalanan gitu. Jadi memang itu titiknya cukup jauh. Dan kemudian yang saya lebih concern lagi adalah pada saat kita turun ke kota. Dalam hal ini kota di bawah, kota baru di sana, saya melihat ternyata ada anak SD bukan hanya satu tapi juga banyak tuh. Pada saat saya lagi beli bensin tuh di situ ya, di pom bensin di seberang tuh pom bensin itu ada anak SD lagi lari-lari. Kok pada ada masalah nih, larinya tuh nggak sehat kayak anak biasa ya. Gitu. Kemudian dari situ saya ke DLH Kota Baru. Di sana saya mendapatkan laporan bahwa air yang Sungai Durian, ada sungai di sana, itu kadar merkuri di Sungai Durian itu mencapai 9 ppm. Padahal normalnya tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Sangat tinggi. Gitu ya. Jadi berkali-kali lipat gitu. Nah,
Dari situ saya mulai kejeblos. Jadi saya cuman di sini akhirnya kita mulai keliling-keliling dan cari-cari dan ternyata banyak sekali. Jadi yang pertama saya dalamin adalah toksisitas daripada merkuri, tapi setelah itu saya melihat juga banyak sekali toksisitas yang lain. Ya, dalam hal ini logam-logam berat, terus kemudian lari lagi banyak juga yang disebut juga forever chemical, kemudian juga masuk lagi ke dalam yang disebut sebagai yang sekarang lagi beken ya, lagi trending tuh nano dan mikroplastik gitu kan, itu juga masuk toksik lingkungan, environmental toxic. Nah kemudian saya akhirnya banyak ribut sama Kemenkes, sama LHK juga gitu, tapi kemudian akhirnya kalau saya ributnya maksudnya bukan, kalau saya bukan ribut tuh bukan kayak orang demo gitu ya. Betul, nah kalau saya ribut tuh coba dong ini lihat nih ada masalah besar nih yang kita hadapin nih gitu. Nah cuman saya sama tim saya selalu bilang, kalau Anda ribut, Anda protes mengenai apapun juga, masalah apapun juga, Anda jangan cuman presented dengan masalah, tapi Anda harus kasih penyelesaiannya seperti apa. Betul. Bagaimana cara mereka menyelesaikannya, gitu kan? Kalau nggak punya penyelesaian, udah Cekurang Sunda mah ngejetok baiknya, gitu ya. Diem aja, gitu ya. Jangan banyak ngomong, gitu kan. Bikin pusing orang ya, gitu kan. Nah, kalau punya penyelesaian silahkan Anda bicara. Jadi saya ngomong sama Kemenkes, sama KLHK, sehingga cuman di Kemenkes waktu zaman itu responnya kurang terlalu bagus. Yang lebih banyak menyambut adalah KLHK, sehingga akhirnya saya diambil sama KLHK sebagai tenaga ahli menteri untuk masalah di B3. Cuman pada saat saya diambil sebagai tenaga ahli menteri, ada nomenklatur. Ya di kementerian kan ada nomenklatur ya. Tidak ada yang B3 doang gitu. Akhirnya saya dapat tambahan imbuhan di depan yang jabatan yang saya sandang, yaitu bidang pengelolaan sampah dan limbah, limbah dan B3 gitu kan. Nah, B3-nya saya kuasain. Yang dua bidang ini saya nggak kuasain. Akhirnya kalau misalnya saya bilang, kalau saya nyandang ini, tapi kalau nggak saya kuasain malu ya. Kalau sampai ditanya, akhirnya ya udah saya belajar juga gitu. Dan pada saat saya belajar, ternyata sampah dan limbah ini di Indonesia adalah satu problem yang sangat besar. Ya emang sekarang sampah dan limbah ini adalah sumber awal daripada toksik yang ada di lingkungan kita ya. Yang terbesar itu adalah sampah dan limbah. Ya, Dok. Dan itu kebanyakan mengandung racun yang tidak terselesaikan. Sehingga akhirnya kita sendiri, akhirnya masyarakat kena racunnya itu gitu. Sehingga akhirnya pada saat saya belajar, saya selalu yaitu masalah sampah dan limbah itu jadi masalah. Tapi kemudian bagaimana menyelesaikan gitu, saya mencari penyelesaian dari masalah itu. Ternyata saya mendapatkan bahwa sampah dan limbah ini sebetulnya bukan beban. Oke. Bukan beban sebetulnya. Jadi bisa diapakan nih, Dok? Tapi sebagai sumber daya. Sumber daya. Sampah dan limbah itu sumber daya. Contoh misalnya nih, saya tahun 2023 saya membuat simulasi. Saya buat simulasi untuk Kota Bandung. Kita tinggal di Bandung ya. Jadi saya simulasi Kota Bandung. Saya nggak pakai Jakarta, karena cari datanya susah lah ya. Di Bandung aja. Bandung itu per Maret 2023 itu sampah per hari itu 2.300 ton per hari sampah Bandung. Ya, per hari 2.300 ton. Nah 60% itu adalah organik dan sisanya adalah non organik atau anorganik. Ya. Saya nggak ngitung yang anorganik dulu. Saya karena yang banyak dulu kita beresin ya, gitu kan. Saya hitungannya dan mau ngapain, dibikin apa, gitu kan. Saya cari solusinya dulu. Yang 60%, ya yang 40% nantilah selesai belakangan. Tapi sebenarnya saya punya solusi juga untuk yang 40%. Yang 60% ini kalau kita kelola dengan baik, sampah organik itu sampah rumah tangga banyak kan ya, gitu. Sampah organik ini kalau dikelola dengan baik, Bandung aja itu bisa menghasilkan per bulan itu sekitar 50 triliun rupiah. Dari pupuk mungkin atau? Bukan pupuk, karena kalau dijadiin pupuk nggak ada yang mau beli. Oke. Nggak ada yang mau beli pupuk di kita, nggak ada siapa di kita
nggak ada lahan pertanian, petani Oke, nggak baik. ada gitu. Dari Tapi, apa nih dok? ya, Ini jadi benar-benar out sekarang- of the box nih dok. sekarang gini, si sampah organik ini sekarang kita bisa macam-macam. Kita bisa ada sampah basah, ada sampah kering, gitu Baik. kan. Nah, sampah kering ini bisa kita mau dijadiin composting, boleh, ya. Sampah basah ini mau dibikin apa juga bisa. Artinya mau dikomposting boleh, mau dibikin apa. Ini mau dibikin RDF boleh, gitu Ya, kan, oke. bisa. Nah, RDF kalau mau cepatnya kita kalau dibilang penyelesaian kita ada cara cepat, jangka sedang, sama jangka panjang, Iya, gitu iya, kan. iya. Yang cepatnya dulu apa? Yang Paling cepatnya RDF, gitu Oke. kan, Kemudian? refined refuse fuel, Ya. ya. Itu tinggal di sampah ini tinggal cacah lagi lebih halus, kemudian kita keringkan, kemudian kita padatkan, ya. Kita bikin briquette, gitu, kemudian kita jual. Nah, cuman nanti harus ada trik khusus supaya nanti nilai kalorinya dari sampah ini supaya bisa meningkat, gitu. Karena co-firing dari batu bara, ya. Kalau batu bara sendiri sekitar 6.000-an ya, 6.000 kalori. Ini kita harus mendekati ke arah 6.000-an supaya bisa lebih laku dan lebih menarik untuk para pengusaha. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita di composting, kompos nggak ada yang mau beli kan, gitu ya. Ya, Nah, ya. sekarang manfaatin lah kompos ini. Gimana? Ya sekarang bangunlah yang disebut sebagai, kalau kita kerennya, mau bahasa kerennya, itu urban farming atau city farming. Oke. Bangunlah. Sekarang gini, yang saya simple aja, saya nggak mau cari solusi yang terlalu muluk-muluk ya. Gini aja, sekarang rumah tangga ini dibikin kompos ini sekarang dipelakan, taruhlah di polybag, taruh di polybag. Polybag ini tanemin apa? Ya. Sampah dari dapur juga apa? Yang paling gampang, cengkeh sama cabe. Ibu-ibu kalau masak itu cengkeh sama cabe bijinya dibuang kan? Iya. Tanam aja tuh di situ. Oke, tinggal ditanam di situ. Iya. Lemparin aja bijinya ke situ ya 4 dok minggu, ya. 6 minggu kemudian tuh tumbuh tuh. Ya, panen tuh. Panen. Satu polybag kurang lebih sekitar 1/4 on. Ya, 1/4 on. Kurang lebih, bisa ada yang lebih ya. Kurang lebih lah kita ngomongnya sekitar segituan, 1/4 on. Nah, sekarang kalau 1 kilo cengkeh sama cabe, terakhir saya monitor itu, saya nggak tahu, jarang ke pasar juga ya, istri saya yang suka ke pasar. Terakhir itu 1 kilonya si cengkeh sama cabe itu masih di sekitar 120-an ya per kilonya, gitu. Saya kebetulan di taman ada cengkeh dok. Nah. Saya juga nggak belanja cengkeh. Gitu. Jadi itu kalau saya hitungan saya sedang. Saya nggak ngitung 120. Waktu itu saya bikin simulasi, hitungan saya hanya 35.000 per kilo. Saya hitung asumsikan. Oke. Itu aja kalau misalnya kita buat di per RW gitu kan. Per RW aja itu jatuhnya sudah beberapa puluh kilo cengkeh. Gitu kan. Nah, kalau kita ngomong kelurahan itu lebih gede lagi tuh. Masuknya udah masuk ton. Kalau udah ngomong Luar kelurahan biasa, ya. gitu. Nah, sekarang kalau jualan cengkeh, saya cuma menargetkan 10% daripada produksi cengkeh itu untuk dijual. 90% untuk diolah. Kenapa? Karena cengkeh itu waktu jualnya cuma 2 minggu. Ya. Gitu. Jadi yang lainnya harus diolah menjadi produk turunannya. Yang paling gampang apa sih? Ya udah keringin sama blender. Jadi bubuk cabai. cabai cengkeh, Ya. gitu kan. Dengan itu kita punya waktu 6 bulan tuh jualan. Nah, kalau misalnya jualan 6 bulan, nggak akan habis juga sih, gitu kan. Nah, sekarang kita berikutnya adalah bikin sambal, macam-macam sambal. Kenapa bikin sambal itu ditaruh di belakang? Karena kan kita nggak punya modal. Kalau kita dari awal bikin sambal nggak punya modal ya. Ya, Jadi kita sekarang jualan cengkeh dulu, setelah jualan cengkeh, jualan bubuk cengkeh sama cabai, punya duit, modal, baru bikin sambal. Nah, nanti urusan IRT dan segala macamnya diurus sama BUMDes. Iya kan, di desa ya. Ya, di desa. BUMDes kan kita biar kota juga tetap ada BUMDes kan. Ada desa ya, kan. dong, Nah, itu kan yang ngurus itulah IRT dan segala macamnya, silahkan urus. Nah, itu jadi UMKM kan semua. Hidup kan. Jualan sambal aja itu jadinya udah triliunan. Ini kita baru ngobrolin yang ininya cengkehnya ya dok ya. Belum yang lain-lain ya dok Belum ya. ngomongin soal bagaimana kalau sekarang sampah ini dijadikan maggot. Ya jualan maggot nggak ada yang mau beli ya. Betul nggak? Nggak ada yang mau makan maggot. Siapa yang mau makan maggot? Ditawarin di jalan juga mungkin kabur semua ya. Nggak ada yang mau ya. Ngacir semua. Maggot nggak mau. Tapi sekarang maggot ini sekarang dikasih jadiin pakan ayam dan pakan bebek ataupun pakan ikan. Ya. Nah, setelah itu
ayam, bebek, ikannya yang kita jual. Ya. Aku orang pada mau kan? Gitu. Dan harga pakannya bisa lebih murah. Kalau misalnya gini, saya nggak mau pusing, nggak mau repot sekarang. Oke, sekarang si maggot ini bisa juga sekarang dihancurkan atau dibilangnya mungkin diekstraksikan ya, kerennya ya. Jadi sebenarnya sama sih dihancurkan, gitu kan. Kemudian diambil protein dan diambil lemaknya. Gitu kan, diambil protein sama lemaknya. Agak prosesnya agak panjang sih, nggak terlalu ini. Jadi diambil protein sama lemaknya. Protein sama lemaknya bisa dijual. Kemana? Di Eropa itu mereka highly in demand. Mereka untuk bikin kosmetik, untuk bikin es krim. Kenapa? Karena susu itu mereka di sana susah. Baik. Pangsarnya banyak banget. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya makanya sampah itu adalah sumber daya. Iya. Gitu. Jadi bukan beban ya buat kita sebetulnya gitu. Ya, potensinya itu luar biasa ya dok ya. Baik, ini bercerita tentang kebencanaan sampai dengan lingkungan hidup ya dok. Saya betul-betul merasa siang ini berisi sekali itu dok ya. Luar biasa. Dokter, ada pesan-pesan barangkali yang ingin disampaikan untuk teman-teman dokter, kemudian teman-teman mahasiswa kedokteran, dan juga masyarakat yang menjadi viewer IKRA Medical Podcast. Baik, terima kasih Dr. Wulan kesempatannya nih ya. Buat semua teman-teman, semua teman sejawat maupun adik-adik mahasiswa, saya punya pesan hanya satu saja, yaitu yuk kita bangun Indonesia menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat. Dengan apa? Dengan semua potensi yang ada di sekeliling kita. Karena semua juga bisa menjadi potensi dan bisa kita gunakan untuk menjadi kekuatan kita. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita menggunakan itu, merangkul itu semua. Itu mungkin. Luar biasa. Terima kasih Dr. William atas kesempatannya saya Sama-sama. bisa bertemu dengan dokter meluangkan waktu ke IKRA Medical Podcast. Sharingnya sangat luar biasa dok. Ini benar-benar ya saya sangat tersentuh ya, dan kemudian juga tersadar begitu bahwa kita juga harus memiliki kepekaan. Kalau yang saya lihat ya, yang saya dengar dari cerita Dr. Joseph William ini, kepekaan beliau yang sangat tinggi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Itu yang membuat beliau termotivasi terus-menerus untuk berkiprah, terutama di bidang kesehatan, kebencanaan, dan lingkungan hidup ya dok ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih, kita sampai di penghujung acara nih dok ya. Sama-sama dengan senang hati. Baik, untuk viewer IKRA Medical Podcast, untuk kali ini sekian dulu Medical Podcast kita bersama Dr. Joseph William. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dok ya di kesempatan Amin. berikutnya. Selalu siap. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.